Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Muhammad dengan NRP 500222193. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu sebuah box yang terdiri dari 5 bola berwarna, yaitu 2 bola hitam dan 3 bola putih. Bola-bola tersebut diambil secara berurutan tanpa pengembalian. Jika X adalah jumlah pengambilan hingga bola hitam terakhir diambil, tentukan PDF biskuit dari fx. Nah, di sini kita misalkan dulu bola hitam adalah H dan bola putih adalah P. Dan X adalah jumlah pengambilan ketika bola hitam kedua muncul, yang dimulai dari 2. Nah, kenapa bukan 1? Karena di sini adalah jumlah pengambilan ketika bola hitam terakhir yang muncul ya di sini. Dan bola hitamnya itu ada 2. Maka kemungkinan terambilnya itu pasti awalnya dari 2. 2, 3, 4, sampai dengan 5. Nah, terus kita cari juga total urutan yang mungkin menggunakan permutasi, yaitu P2, 2 bola hitam dan totalnya adalah 5. Sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 5 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan ini 120 dibagi dengan 2 kali 3, 6 kali 2, 12. 12. Sama dengan 10 urutan, 10 kemungkinan urutan. Nah, di sini kita cari dulu X2. Kita ganti halaman saja di sini. Nah, untuk X sama dengan 2, untuk X sama dengan 2, kemungkinannya itu adalah hitam, hitam, putih, putih, putih kan. Nah, ini bola bola hitam terakhir diambil di 2 ya, X sama dengan 2. Maka cuma ada satu kemungkinan, berarti 1 per dari totalnya yaitu 10. 1 per 10. Dan untuk X sama dengan 3, kemungkinannya itu hitam, salah. Hitam, putih, hitam, putih, putih, dan putih, hitam, hitam, putih, putih. Nah, di sini cuma ada 2 kemungkinan, berarti 2 per 10. Dan untuk X sama dengan 4, apa nih? X sama dengan 4. Nah, nah X sama dengan 4. Oke. Itu kemungkinannya hitam, putih, putih, hitam, putih. Habis itu putih, hitam, putih, hitam, putih, dan putih, putih, hitam, hitam, putih. Nah, jadi 3 per 10. Dan untuk X sama dengan 5, untuk X sama dengan 5, kemungkinannya itu ada hitam, putih, ini deh, ini deh.
manual aja lah. Kemungkinannya itu hitam, putih, 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 hitam. Terus itu putih, hitam, putih, putih, hitam. Itu putih, putih, hitam, putih, hitam, dan yang terakhir putih, 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 hitam, hitam. Nah, maka didapat efeknya itu adalah efeknya, jangan sini. Oh, ini sama dengan 4/10 ya. Maka efeknya itu hmm, 1/10 untuk X sama dengan 2. 2. 2/10 untuk X sama dengan 3. 3/10 untuk X sama dengan 4. Dan 4/10 untuk X sama dengan 5. Nah, ini efeknya, atau bisa kita tulis juga fx sama dengan x min 1 per 10 untuk x sama dengan 2, 3, 4, 5. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yakni 10A dan B. Nah, dari soal didapat bahwa anggap X sebagai variabel acak random discrete dengan P X sama dengan X lebih dari 0 untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk Px sama dengan X sama dengan 0 untuk yang lainnya. Nah, jika CDF-nya diketahui fx sama dengan 0,05x kali 1 plus x pada nilai x sama dengan 1, 2, 3, dan juga 4, maka untuk bagian A gambarkan grafik dari CDF-nya, kemudian untuk B gambarkan grafik untuk PDF discrete-nya. Nah, sehingga untuk penyelesaiannya dari soal yang sudah diketahui CDF-nya berupa persamaan tersebut untuk X sama dengan 1,1, 2, 3, 4. Untuk F pada X sama dengan 0 didapatkan 0 karena itu merupakan untuk X nilai yang lainnya. Kemudian untuk nilai 1 kita substitusikan ke persamaannya, didapatkan hasilnya 0,1. Kemudian untuk X sama dengan 2 didapatkan hasilnya 0,3. Untuk X sama dengan 3 didapatkan hasil 0,6. Dan untuk X sama dengan 4 didapatkan hasil 1. Sehingga kita gambarkan grafik CDF-nya. Karena variabel acak discrete, maka grafiknya berupa fungsi tangga atau sepotong-sepotong, kurang lebih seperti pada yang tertera pada layar. Untuk lebih dari 0 kurang dari lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1 itu 0 di garis tepat X. Dan untuk lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2 itu 0,1. Dan lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3, 0,3. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 4, 0,6. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 4, nilai fx nya sama dengan 1. Kemudian untuk gambar grafik PDF-nya, ya karena PDF itu adalah selisih dari CDF di setiap lonjakan, maka kita kurangkan, yakni untuk PDF 1 F1 itu sama dengan F besar atau CDF 1
dikurangi CDF sebelumnya atau F0 sehingga didapatkan 0,1. Begitupun berikutnya sehingga didapatkan untuk F2-nya 0,2, F3-nya 0,3 dan F4-nya 0,4. Nah, kalaupun dijumlah semua total PDF-nya per nilainya ini didapat totalnya 1. Itu untuk ngecek. Sehingga kalaupun digambar kurang lebih grafiknya seperti ini berupa diagram batang. Untuk X sama dengan 1 efeknya 0,1, untuk X sama dengan 2 efeknya 0,2, untuk X sama dengan 3 X-nya 0,3, untuk X sama dengan 4 efeknya 0,4. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya melanjutkan teman saya, yaitu mencari yang C, yaitu mencari nilai ekspektasi, karena yang A dan B telah dikerjakan oleh teman saya. Untuk mencari ekspektasi sendiri itu diperlukan dengan rumus E X sigma X dikali PDF X. Dikarenakan di B itu telah mencari PDF-nya, maka sudah diketahui nilai PDF-nya. Tinggal memasukkan nilainya di rumus saja. Yaitu EX sama dengan X1 dikali PDF X1 ditambah X2 dikali PDF X2 ditambah X3 dikali PDF X3 ditambah X4 dikali PDF X4. Yaitu 1 dikali 0,1 ditambah 2 dikali 0,2 ditambah 3 dikali 0,3 ditambah 4 dikali 0,4 sama dengan 0,1 ditambah 0,4 ditambah 0,9 ditambah 1,6 menghasilkan 3,0. Itu adalah nilai ekspektasi yang didapatkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Belva Fitria dengan NFP 51030. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 16 dengan rincian pembuktian yang pertama. Jadi untuk soal nomor 16 ini, if FIX dengan I 1 sampai N adalah PDF, buktikan bahwa sigma PI FIX adalah PDF dengan PI lebih dari sama dengan 0. Lalu kita misalkan dulu, sigma PI FIX itu sama dengan GX, agar lebih mudah, maka akan ditunjukkan bahwa GX lebih besar sama dengan 0 untuk semua X. Lalu penyelesaiannya yang pertama, untuk menunjukkan bahwa GX lebih besar daripada 0 untuk setiap X, maka akan dilakukan penurunan sifat non-negatif pada setiap elemen individunya. Yang pertama, sifat non-negatif dari FIX-nya terlebih dahulu. Karena setiap FIX adalah PDF, maka secara definisi dari PDF tersebut, FIX lebih dari sama dengan 0 untuk setiap X. Maka tidak ada FIX yang memiliki nilai negatif untuk sembarang X. Kemudian yang kedua, untuk sifat non-negatif dari PI, diketahui untuk PI itu sendiri itu memenuhi lebih besar sama dengan 0 untuk setiap I. Karena PI adalah probabilitas atau bobot, maka tidak mungkin untuk bernilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari kombinasi dua elemen di atas adalah GX itu memenuhi pernyataan tersebut, yaitu GX lebih dari sama dengan 0 dengan GX adalah sigma PI FIX lebih dari sama dengan 0 untuk setiap X. Jadi saya akan menjelaskan nomor 16. Di sini kita soalnya diketahui bahwa FIX dengan I sama dengan 1 sampai N adalah PDF. Jadi kita akan buktikan bahwa PI dengan I 1 sampai N sama dengan 1. Nah, jadi kita ingin membuktikan bahwa fungsi GX
yaitu PI kali FIX adalah PDF dengan syarat yang pertama itu non-negatif, di mana PI FIX itu lebih dari 0. Kemudian yang kedua, syaratnya ialah terintegrasi hingga 1. Nah, jadi kita tahu bahwa FIX lebih dari sama dengan 0 karena perkalian dua bilangan non-negatif. Karena di sini I-nya 1 sampai N. Jadi bilangannya semuanya non-negatif. Jadi perkalian dua bilangan non-negatif itu hasilnya tetap non-negatif. Maka step suku dalam jumlah PI kali FI adalah tidak negatif. Kemudian kita menghitung integralnya. Jadi dengan batas min hingga sampai ke 3, fungsi Gx dx, di mana PI-nya ini kita bisa keluarkan ke depan. Jadi tinggal integral Fix dx itu sama dengan 1. Nah, kita substitusikan, jadi PI dikali 1 sama dengan PI. Diperoleh PI sama dengan 1, sehingga integral fungsi Gx dx sama dengan 1. Jadi PI FIX adalah PDF di mana PI sama dengan 1. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas untuk soal bagian nomor 25 bagian A. Nah, di sini diberikan fungsi kepadatan probabilitas atau PDF dari variabel acak kontinu X sebagai berikut. Nah, Fx di sini fungsinya itu ada 1 per X kuadrat untuk X di antara 1 dan tak terhingga, dan juga 0 untuk yang lainnya. Nah, di sini untuk memecahkan soal, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa si Fx ini merupakan PDF yang valid. Nah, karena di sini fungsi fx-nya itu non negatif untuk semua x dan juga integralnya ini dapat dikatakan memenuhi apa karena misalnya kita ambil salah satu fungsinya yaitu integral dengan batas bawahnya itu 1, batas atasnya itu tak terhingga. Terus fungsinya itu 1 per x kuadrat diintegralkan terhadap x dan menghasilkan kalau dioperasikan akan menghasilkan 1. Lalu dengan hal ini maka dapat disimpulkan fx-nya itu memenuhi syarat sebagai PDF. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai harapan dari EX-nya sendiri. Nah, didapatkan dari EX sama dengan integral batas bawah 1 batas atas tak hingga X dikali 1 per X kuadrat dx sama dengan integral batas atas tak terhingga dengan batas bawahnya itu 1 per X dx sama dengan integralnya itu divergen. Karena kalau dilihat-lihat integral dari batas bawah 1 batas atas tak terhingga 1 per X dx ini limit dengan T mendekati tak hingga ini len T sama dengan tak hingga. Maka kalau kayak gini disimpulkan bahwa nilai harapan EX-nya itu tidak ada karena integral yang mendefinisikannya itu divergen. Zalifatun dengan NRP 500-223-1173 akan menjelaskan mengenai soal teori peluang nomor 25. Diberikan soal untuk X merupakan variabel acak kontinu dengan PDF X 1 per X kuadrat untuk nilai X lebih dari 1, kurang dari tak hingga, dan 0 untuk yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjawab yang B, apakah ekspektasi dari 1 per X ada? Nah, ini kita akan membahas mengenai ekspektasi dari nilai variabel acak X kontinu. Nah, dijawab PDF X 1 per X kuadrat, kita definisikan dulu. X lebih dari 1, kurang dari tak hingga, dan 0 untuk yang lainnya. Nah, untuk rumusnya sendiri,
untuk ekspektasinya, karena di sini X kontinu, sehingga rumusnya adalah ekspektasi X sama dengan integral dengan batas min tak hingga dan hingga tak hingga X fx dx. Untuk mencari batas integral ini, kita harus tahu harus tahu ruang keadaannya dulu. Terus, kalau untuk X ini, nilai yang berkaitan dengan nilai yang di sini. Jadi nilainya harus sama. Tuh. Terus fx sendiri adalah dari nilai PDF-nya. Nah, terus kita cari ekspektasi X pangkat K integral, karena di sini adalah untuk X1 hingga tak hingga, sehingga batas integralnya dari 1 hingga tak hingga. Terus nilai PDF-nya yang ada di sini 1 per X kuadrat. 1 per X kuadrat. Jadi dimasukin ke sini. dx. Kemudian kita hitung dan didapat integral 1. Kan kayaknya kita belum tahu. Nah, jadi kita tidak bisa menyelesaikan hingga akhir. Terus didapat rumusnya adalah integral dengan batas 1 hingga tak hingga X pangkat K min 2 dx. Nah, terus untuk menghitung yang apakah ekspektasi 1 per X ada, nah, terus kita masukkan ke dalam rumusnya. Karena di sini dimintanya 1 per X, sehingga untuk X pangkat K, K-nya adalah min 1 dikali dengan nilai PDF-nya yaitu 1 per X kuadrat dx. Terus kita hitung dan didapat integral dengan batas 1 hingga tak hingga X pangkat min 3 dx. Terus didapat hasilnya adalah min setengah X pangkat min 2. Nanti dimasukin nilai X-nya untuk 1 dan tak hingga. Nah, saat X menuju tak hingga, nilai min setengah X pangkat min 2 akan mendekati 0. Sehingga nilainya ya 0 gitu. Sehingga hasilnya adalah 0 dikurangi min setengah, satunya dimasukin ke sini, kan nilainya tetap sama, min setengah. Jadi 0 dikurangi min setengah. Hasilnya setengah. Nah, setengah ini adalah nilai dari ekspektasi 1 per X. Sehingga ekspektasi 1 per X bernilai setengah. Sudah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karimatus Faradiba ini dengan NRP 50022310113. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 25C. Soalnya adalah let X be continuous with PDF fx sama dengan 1 per X if X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari tak hingga and 0 otherwise. For what values of K does AX pangkat K exist? Misalkan X kontinu dengan PDF fx sama dengan 1 per X kuadrat jika X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari tak hingga dan tidak 0, apakah ada nilai K untuk AX pangkat K? Soal tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah ekspektasi dari 1 per X dan E1 per X dapat didefinisikan dengan menentukan integralnya. Dapat disampaikan bahwa integral yang didapat adalah seperti pada tertera yang saya tuliskan di kertas. Integral tersebut kemudian dapat dilihat kondisi konvergensinya. Integral yang saya tuliskan tersebut adalah konvergen jika dan hanya jika P lebih kecil dari min 1. Dalam kasus ini P sama dengan K min 2. Kemudian kita dapat menentukan K dengan K min 2 lebih kecil dari min 1, yang berarti K lebih kecil dari 1. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa X pangkat K ada jika dan hanya jika K lebih kecil dari 1, jika K lebih besar sama dengan 1,
integralnya akan divergen. Berikut penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashita Alfiani, NRP 500-222-1060. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 30. Di sini soal nomor 30 adalah, misalkan X adalah variabel acak kontinu tak negatif dengan fungsi distribusi kumulatif atau CDF dan ekspektasi kurang dari tak hingga. Gunakan integrasi parsial untuk menunjukkan bahwa ekspektasi itu sama dengan integral dari 0 menuju tak hingga 1 min fx dx. Kemudian di sini ada note untuk sebarang variabel acak kontinu dengan ekspektasi dalam kurung mutlak X itu kurang dari tak hingga. Hasil ini diperluas menjadi EX sama dengan min integral dari minus tak hingga menuju 0 fx dx ditambah integral dari 0 menuju tak hingga 1 min fx dx. Kemudian kita ketahui bahwa rumus dari ekspektasi adalah integral dari 0 menuju tak hingga x fx dx, di mana fx ini itu adalah PDF-nya. PDF di mana fx itu sama dengan turunan dari CDF atau G per dx fx. Kemudian kita akan gunakan integrasi parsial, di mana rumusnya adalah integral dari U dv sama dengan UV minus integral V du. Kita akan pilih variabel-variabel dari rumus tersebut. Untuk U itu sama dengan X, maka diperoleh du itu sama dengan dx. Kemudian pada dv itu fx dx, sehingga diperoleh V itu sama dengan fx, karena V itu adalah integral dari fx dx yang menghasilkan fx atau CDF-nya. Kemudian dari variabel-variabel tersebut kita bisa menyusun ulang, diperoleh EX sama dengan X fx 0 sampai tak hingga dikurangi integral 0 menuju tak hingga fx dx. Nah, karena kita berasumsi bahwa X itu tidak negatif dan memiliki ekspektasi yang hingga, maka batas ini itu berlaku limit X menuju tak hingga. X fx sama dengan 0. Asalkan ekspektasinya itu kurang dari tak hingga dan 0 dikali f0 itu sama dengan 0. Dan maka hasilnya adalah EX sama dengan minus integral dari 0 menuju tak hingga fx dx. Kita bisa menulis ulang dengan identitas fx sama dengan 1 minus dalam kurung 1 min fx, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah EX sama dengan integral dari 0 menuju tak hingga 1 min fx dx. Telah terbukti bahwa rumus tersebut benar atau terbukti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.